Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Febri, BP 1901032029, kelas 2A Teknik Listrik. Untuk judul presentasi agama saya kali ini yaitu yang berjudul Aplikasi Syariah Pernikahan dalam Islam atau Munakahat. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nikah termasuk perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau sunnah Rasul. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bersabda, akan tetapi aku salat, tidur, berpuasa, makan dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. HR Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyara sababi man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghadu lil bashari wa ahsanu lil faj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyawmi fa innahu lahu wijat. Artinya, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam pernikahan juga terdapat hukum. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunat, makruh dan haram. Hukum nikah yang pertama yaitu jaiz, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua yaitu wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah, sedangkan bila tidak menikah khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut yang artinya, dari Aisyah, nikahilah olehmu wanita-wanita itu, sebab sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta bagimu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Daud. Nikah itu termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak melaksanakan sunnahku tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum nikah yang ketiga sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Yang keempat makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Hukum nikah yang kelima haram, yaitu orang yang akan melakukan perkawinan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. Hadis riwayat jamaah ahli hadis. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4 kemudian jika kamu takut akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran
surat An-Nisa ayat 3. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Dalam pernikahan yaitunya pasti ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan hidup sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah ketenangan idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Yang kedua, membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Lihat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, dan artinya, dan dijadikannya antaramu rasa kasih dan sayang. Tujuan pernikahan yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual yang syah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Quran surat An-Nisa ayat 3. Tujuan menikah yang kelima yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya yang berbunyi, an-nikahus sunnati faman raghiba an sunnati falaisha minni. Yang artinya, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan nikah yang keenam yaitu untuk memperoleh keturunan yang syah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Di dalam pernikahan yaitunya ada yang namanya khitbah. Sebelum pernikahan berlangsung, dalam agama Islam tidak mengenal istilah pacaran, akan tetapi dikenal dengan nama khitbah. Khitbah atau peminangan adalah menyampaikan maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang atau oleh orang lain yang mewakilinya. Yang diperbolehkan selama khitbah, seorang pria hanya boleh melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah dijadikan ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Semenjak diterimanya pinangan sampai dengan berlangsungnya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Pada masa pertunangan ini biasanya seorang peminang atau calon suami memberikan suatu barang kepada yang dipinang atau calon istri sebagai tanda ikatan cinta yang dalam adat istilah Jawa disebut dengan paningset. Adapun wanita-wanita yang haram dipinang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama yang haram dipinang dengan cara sindiran dan terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa iddah atau talak roji, dan wanita yang sudah bertunangan. Kelompok yang kedua yaitu yang haram dipinang dengan cara terus terang, tetapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah wafat dan wanita yang dalam iddah talak bain atau talak 3. Selanjutnya yaitu rukun nikah dan syaratnya. Di dalam pernikahan tentunya ada syarat dan rukun. Yang pertama, calon suami beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram atau haji. Yang kedua, calon istri beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang umroh, ihram atau haji. Yang ketiga, adanya wali. Yang A, muhalaf, Islam dewasa sehat akal dalam Quran Surat Al-Imran ayat 28. Laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Yang keempat, adanya dua orang saksi, syaratnya sama dengan nomor 3. Yang syarat yang kelima yaitu adanya ijab dan kabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu,
berurutan antara ijab dan kabul. Jadi kesimpulannya, yang pertama, perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya tidak syah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahan itu batal atau tidak syah. Hadis riwayat 4 ahli hadis kecuali Nasyai. Yang kedua, saksi harus benar-benar adil. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, la nikaha illa biwali wa syahida ahli. Artinya tidak syah nikah seorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, setelah selesai akad nikah biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam membangun suatu rumah tangga tentunya ada kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kewajiban seorang suami. Kewajiban seorang suami yang terpenting adalah yang pertama memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Lihat Quran surat Al-Halaq ayat 7. Yang kedua, bergaul dengan istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya. Yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Coba lihat Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Coba lihat Quran surat At-Tahrim ayat 6. Selanjutnya, kewajiban seorang istri. Yang pertama yaitu patuh dan taat pada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga yaitu mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Yang keempat yaitu memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang kelima yaitu bersikap hemat, cermat, rida dan syukur serta bijaksana pada suami. Sekian, terima kasih.